Aku pergi menjumpai teman. Bab 193. Hari ini adalah hari ulang tahun Jen. Tidak boleh dihancurkan begitu saja oleh Prawira. Setidaknya bukan sekarang. Jen pun mengetahui hal ini, segera menarik Prawira dan berkata dengan tidak senang. "Abang sepupu, ini adalah temanku. Tolong jaga image sedikit." Prawira mengangkat kepalanya dan melihat tatapan Jen, lalu mengangguk kepala. "Baiklah, hari ini adalah hari ulang tahun adik sepupu, maka aku tidak akan mencari masalah dengan mereka." Jen menganggukkan kepala. Ia menolehkan kepala dan berkata dengan maksud maaf, "Darlin, Perlina, maaf ya, abang sepupuku sedikit liar. Mohon kalian jangan memasukkannya ke dalam hati." Darlin menganggukkan kepala. Ia pun menarik Perlina yang tidak senang untuk masuk ke dalam pila. Begitu pergi, Prawira pun bertanya dengan tidak sabar sambil mengelus tangan. "Adik sepupu, sejak kapan kamu memiliki dua benda unggul di sampingmu? Mengapa kamu tidak memberitahu abang sepupumu ini? Sungguh tidak asik." Jen menjawabnya dengan tidak peduli. "Bukankah kamu sudah mengetahuinya sekarang?" Sepertinya kedua cewek cantik ini membuat adik sepupuku tidak senang. Apakah perlu bantuan abangmu ini? Prawira melihat wajah kecil Darlin yang cantik mempesona. Nafsu seperti binatang buasnya pun mulai bangkit. Jika bisa membuat cewek cantik sepertinya ditindih di bawah tubuhnya, pasti merupakan pengalaman yang luar biasa. Asalkan ia memikirkannya, perut kecilnya pun merasakan ada api nafsu yang keluar. "Abang sepupu, jangan berkata begitu. Darlin adalah teman kuliahku. Keluarganya bersih. Orang tuanya tidak ada di dalam kota. Ia hanya memiliki seorang nenek tua di kampung. Kamu jangan punya ide miring ya." Jen kelihatannya sedang memperingati Prawira. Sebenarnya sedang memberitahu bahwa Darlin seorang wanita yang tidak punya kekuasaan ataupun kemampuan. Meskipun ia melakukan apa-apa dengannya, tidak akan ada orang yang akan mengadilinya. Tatapan Prawira terlintas cahaya gelap. Senyuman di wajahnya mulai mengandung nafsu jahat. "Adik sepupu, aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga temanmu dengan baik." Dalam hati, Jen tertawa dingin. Ia pura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Prawira dan berkata dengan senyum, "Baguslah kalau begitu, abang sepupu." "Adik sepupu, kalau begitu aku tidak menemani kamu ya. Aku masih ada urusan," kata Prawira dengan buru-buru. Jen berbicara dengan santai. "Terserah abang sepupu. Aku tinggal di sini sendirian saja, tidak apa-apa." Prawira tidak sabar menunggu sedikit pun. Dia berjalan mengarah Darlin. Senyuman di sudut bibir Jen mulai dingin. Prawira berharap kamu jangan menyia-nyiakan harapannya untuk memberikan Darlin malam yang tak terlupakan. Sampai saatnya ia akan membawa Yos dan langsung menangkap cewek itu di ranjang. Darlin dalam kehidupan ini tidak akan bisa membalikkan kenyataan. Meskipun ia tidak melakukannya, Darlin juga tidak bisa bertahan di kota ledong ini. Yos, pria yang suka bersih itu, bagaimana bisa menyukai wanita kotor seperti dia? Jen menekan-nekan telapak tangannya. Di tatapannya terlintas kejadian tragis.
Darlin, kamu jangan salahkan aku kejam. Salahkan pada kamu sendiri menyukai pria yang tidak seharusnya. Darlin, mengapa kamu tadi tidak membiarkanku memberikan pelajaran pada pria itu? Perlina memikirkannya dan masih kesal. Pria itu terlihat seperti sampah yang setiap hari hidup penuh nafsu. Kurus seperti tulang, seperti telah menguras banyak energi untuk itu, dan masih ingin melakukan hal yang tidak baik pada temannya. Sungguh seperti sedang mencari kotoran. Sudahlah Perlina, tunggu selesai potong kue, kita langsung pergi. Darlin teringat dengan tatapan mata Prawira. Ia juga merasa tidak enak sekejap. Tetapi mereka adalah tamu, tidak cocok untuk meluapkannya di sini. Jika kamu tidak menahannya, aku mungkin sudah memukulnya hingga giginya keropos, ucap Perlina kesal. Darlin pun ikut tertawa. Iya, aku tahu, kamu yang paling hebat. Perlina paling tidak tahan dengan ekspresi Darlin. Ia pun hanya bisa menyerah. Sudahlah, simpan ekspresimu itu. Kita masuk ke dalam untuk mencari makanan dulu. Ikan-ikan, ternyata kalian di sini. Jasper berjalan kemari dengan perlahan. Orang di sampingnya bukan Yos, melainkan ditukar dengan Rapa yang sudah lama tidak muncul. Halo, cewek-cewek cantik. Darlin dan Perlina saling menatap satu sama lain. Ia menatap tawa, tidak tahu harus memanggil Rapa apa, kakak, adik, atau menanyakan soal apakah bunga krisantiumnya masih ada. Rapa seperti mengerti maksud tawa mereka mengandung makna apa. Ekspresinya sedikit berubah. Ia pun berkata, simpan pikiran wanita kalian itu. Apakah kalian mengira aku tidak mengerti? Jadi Joe itu, Perlina bertanya dengan sedikit tidak percaya. Bagaimanapun dilihat, Joe tetap terlihat seperti sedang kesal. Itulah, Rapa baru ingin menjawab. Ia melihat tatapan senang mereka berdua, segera mengubah nada bicara. Kalian masih berani bertanya, tidak punya hati nurani. Ia teringat balasan malam itu yang tragis. Tidak bisa turun dari ranjang beberapa hari. Mau berjalan pun menjadi poncang-pancing. Tetapi jiwanya masih sebagai pria. Badannya tidak terkontrol lagi, melepaskan keakuannya. Perlina dan Darlin pun menyimpan tatapannya dengan sedikit kecewa, meremehkan. Ketika mengatakan hal yang penting malah tidak berbicara. Jasper melihat Perlina, tertawa dengan wajah polos. Ikan kecil, kemari. Aku ada hal yang ingin dikatakan. Pergi, aku tidak ada urusan yang ingin dikatakan padamu. Tatapan Perlina menghindar. Di dalam otaknya teringat suasana saat Jasper membungkukkan badannya. Ingatan setelah itu, ia menolak untuk memikirkannya kembali. Jasper menganggukkan kepala. Boleh, kamu di sini ingin membahas soal kita waktu itu. Perlina tidak menunggu Jasper selesai mengatakannya, langsung menariknya keluar. Tidak tahu ngobrol apa. Juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu lihat, bahkan orangnya sudah pergi. Aku temani kamu saja ya, kata Rapa saat melihat Darlin berteriak panik pada kedua orang itu. Tatapan mata Darlin berpindah pada Rapa. Hari ini dia sengaja memakai jubah berekor hitam, cocok dengan bibir merah, gigi putihnya yang mirip dengan pria remaja.
Ya, aura ini sangat kental. Woi, apa maksud dari tatapanmu? Rapa sadar akan maksud mengejek dalam mata Darlin. Ia mulai curiga. Darlin menolehkan kepala dengan polos. Tidak ada, Rapa, kamu hari ini sangat ganteng. Hehe, jangan khawatir. Hari ini aku akan menjadi pria pendampingmu. Dalam hati Rapa sangat pedih. Ia sebenarnya bukan tidak ingin menemaninya. Hanya saja karena dia paling aman saat bersama Darlin. Jadi ia pun memutuskan untuk bersama Darlin. Apa maksud dari perkataan ini? Sungguh menyebalkan. Darlin berkata dengan senyum. Kalau begitu maaf merepotkan. Rapa sekejap salah fokus. Rambut Darlin yang hitam seperti gelombang tertata rapi di depan dadanya. Gaun pesta putih krem yang membungkus dadanya muncul dan menunjukkan badannya yang kecil lucu. Desain rok yang unik yang membuatnya semakin manis. Wanita cantik sepertinya berada di sampingnya. Hatinya tiba-tiba merasa terguncang. Di dalam hatinya sekejap meniup angin dingin. Matilah, dia sungguh akan dihancurkan. Tidak, dia harus menyelamatkannya. Mana tahu wanita di sampingnya karena merupakan wanita temannya. Jadi ia segan untuk melakukannya. Jika ganti dengan wanita lain, mungkin akan ada perasaan. Apalagi dalam pesta ini, yang paling tidak kurang adalah wanita cantik. Darlin, kalau begitu tunggu aku sebentar di sini. Aku pergi mencari teman dulu.